ini kita akan meneruskan khotbah kita yang berjudul Keeping the Word, menyimpan firman. Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai merenungkan firman, minggu ini kita akan berbicara tentang menyimpan firman. Karena firman itu tidak boleh cuma hanya dibaca begitu saja, tetapi perlu direnungkan dan dihafalkan dan disimpan di dalam hati kita. Supaya yang saudara pikirkan itu dan saudara renungkan itu bukan cuma hanya sekilas saja firman-firman ini. Mungkin ada yang tanya, pastor kok bisa hafal begitu banyak ayat? Saya sebenarnya tidak berusaha untuk menghafalkan ayat. Tahukah saudara, anak-anak saudara yang ikut sekolah minggu, anak-anak saudara itu diajarkan untuk menghafal ayat. Tetapi saya sendiri sebenarnya tidak pernah secara intensional menghafal ayat. Tetapi karena saya sering baca, saya sering merenungkan, akhirnya bukan hanya hafal, tetapi saya sudah masukkan di dalam hati, sehingga pada waktu masalah datang, pada waktu pergumulan itu muncul, siapa di sini gak punya masalah? Gak akan ada yang berani angkat tangan, betul ya saudara? Kalau ada saya doakan, pasti masalah datang, gitu saudara ya. Pasti kita semua punya masalah. Tetapi pada waktu masalah itu datang, kalau saudara sudah biasa merenungkan firman, maka yang keluar adalah kata-kata firman. Sehingga ini akan membantu saudara di dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada sebuah ayat yang merupakan sesuatu yang tidak enak dibaca, tetapi ini merupakan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita akan baca sama-sama di 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7. Ini menarik sekali ayatnya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena inilah kehendak Allah. Titik 2 apa? Kita ulang lagi ya dari depannya. 1, 2, 3. Karena inilah kehendak Allah. Titik 2. Pengudusanmu. Ayat 7 semuanya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Saudara, banyak orang yang bertanya apa sih kehendak Tuhan? Gampang, ini ada di sini. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. For this is the will of God, your sanctification. For God has not called us. Panggilan Tuhan tidak memanggil kita for impurity, but in holiness. Bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, ayat ini kalau saya khotbahkan pasti saudara pernah bertanya sama saya. Karena gini, terakhir sejak Numa itu Doctrine of the Holy Spirit sampai Miracle of the Bible, ada beberapa orang yang ngajakin saya ngobrol, tanya-tanya. Mereka menanyakan hal ini, saya tulis di sini. Mungkinkah Pak, kita ini bisa hidup kudus di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kecemaran? Mungkin gak sih? Susah loh Pak. Ada yang nanya sama saya, Pak gimana Pak? Saya ini sejak ke Gibeon dengerin firman-firmannya, saya mulai hati saya itu ada yang berubah. Wah puji Tuhan. Bukan karena apa-apa, enggak ada yang maksain saya, tetapi memang Injil, kalau tiap kali ngomongin Injil itu hati saya kepingin berubah. Apa itu? Dan saya mulai notice Pak. Notice itu saya perhatikan hidup saya sendiri. Saya waktu buka komputer saya ini baru sadar. Kayaknya ada yang mengingatkan. Kamu tahu nggak? Itu semua software yang kamu pakai, itu semua palsu. Pastor gimana? Softwarenya pastor yang ada di komputernya pastor itu palsu atau asli? Waduh. Berapa banyak di sini pakai software palsu? Nggak usah angkat tangan. Ya, saudara. Ya. Tapi begitu ngomongin kayak gitu kan, saya puji Tuhan karena memang saya punya company sendiri ya saudara ya. Jadi semua software yang saya beli di dalam komputer saya itu di expense company. Jadi itu memang harus asli. Jadi puji Tuhan saya bisa bilang, ya semua yang ada di komputer saya itu asli. Wah gitu. Terus habis itu dia ngomong gini, Pastor pernah nggak nonton DVD yang beli di PTC itu? Iya pernah. Ayo siapa di sini yang nggak pernah nonton DVD yang di PTC? Semuanya pasti pernah, betul ya saudara ya? Itu kan bajakan semua. Oh iya yo, bajakan semua. Susah pastor. Apalagi kalau kerja proyek. Proyek itu gak bisa jalan kalau gak abu-abu. Apalagi kalau kerja ini banyak hal-hal yang abu-abu. Waduh kita ini kalau kerja itu sedikit-sedikit seperti setengah mafia pastor. Wah. Mungkinkah kita hidup kudus di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kecemaran? Mungkin gak sih? Gitu. Nah, masalahnya kalau kita bilang tidak mungkin, lah bagaimana dengan ayat ini? Inilah kehendak Allah.
Katakan sama-sama kehendak Allah. Kehendak Allah. Ini kehendaknya Tuhan loh. Dan ini merupakan apa? Allah memanggil kita. Artinya ini panggilan. Katakan sama-sama ini panggilan. Ya. Katakan pada kanan-kananmu, kamu ini dipanggil itu loh. Nah itu saudara, amin saudara. Itu panggilan bagi kita semua. Jadi wow, this is something that is so impossible. Nah saudara, saya perlu menunjukkan kepada saudara, kenapa sih kok Tuhan itu ingin kita itu hidup dalam sanctification, dalam hidup kudus. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Kita akan bahas 3 ayat saja hari ini. Tapi kalau sama saya biasanya 3 ayat bisa 1 jam gitu ya. Memang benar, 3 ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Karena begini saudara, saudara perlu tahu. Di dalam Alkitab, kalau saudara ikuti khotbah berseri Kingdom of God, masih ingat Alkitab dibagi 4 bagian. Yang pertama adalah creation, fall, redemption, and restoration. CFRC. Itu adalah cara pandang reform pada saat Anda memandang sebuah firman Tuhan itu ada dibagi 4 bab. Creation itu adalah penciptaan. Pada mulanya itu semuanya baik. Manusia diciptakan pada hari ke-6 dan pada hari ke-7 Allah berkata semuanya baik dan dia menciptakan dan dia puas dengan ciptaannya. Karena pada saat itu ada sebuah harmoni. Karena pada saat itu sepertinya surga ketemu dengan Taman Eden. Di sanalah Allah bertahta dan manusia itu menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Setelah creation ada fall, ada kejatuhan. Manusia jatuh dalam dosa yang digambarkan di dalam Kejadian 3 sampai Kejadian 11. Tetapi Tuhan gak berhenti. Pada saat itu Kejadian 12 dia mulai menciptakan, melaksanakan yaitu rencana penebusannya. Itulah sebabnya kita masuk ke dalam bab namanya redemption. Rencana penebusan Tuhan dari Kejadian 12 sampai kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya akan dimasukkan di dalam kitab Wahyu di mana kita akan merasakan langit baru, bumi baru. Di sanalah CF, creation, fall, redemption, dan kemudian yang terakhir adalah restoration. Di mana nanti keadaan seperti Adam dan Hawa, di mana surga itu ada kerajaannya Tuhan itu, kerajaan Allah itu ditegakkan kembali, kita akan mengalaminya di dalam langit baru dan bumi baru. Nah saudara dan saya yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Nah karakternya Tuhan salah satunya adalah Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus. Kalau kita di bumi ini tidak biasa dengan kekudusan dan hidup kudus, nanti saya akan jelaskan bagaimana Tuhan membuat hidup saudara kudus, dan kemudian Tuhan ingin supaya kita menghidupi kehidupan yang kudus itu. Kenapa? Karena nanti saudara, boro-boro saudara kita akan bersama dengan Tuhan di dalam langit baru, bumi baru. Gimana saudara bisa suka tentang hal itu? Amin saudara, ya. Banyak orang bilang gini, Pak saya ini sekarang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa kamu sungguh? Iya, saya ini takut. Loh kenapa kok takut? Saya ini takut masuk neraka. Saya bilang, kamu sungguh-sungguh sama Tuhan karena cinta Tuhan atau karena takut masuk neraka? Kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan karena takut masuk neraka, sebenarnya kamu tidak cinta Tuhan. Kamu cinta dirimu sendiri dan kamu takut masuk neraka. Sehingga kekristenan hanya menjadi sebuah asuransi. Tuhan, surga tidak akan dipenuhi dengan orang yang takut masuk neraka. Tetapi surga akan dipenuhi dengan orang yang sadar bahwa Tuhan mencintai dia dan menyelamatkan dia karena anugerah kasih karunia-Nya. Dan itulah sebabnya saudara harus tahu. Itulah kalau saudara bisa mengasihi Tuhan, itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah kita akan tahu bahwa kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan itu untuk kita mengalami sanctification. Katakan sama-sama, sanctification. Amin. Kita akan baca 3 ayat saja. Ternyata pertanyaannya sama dengan Mazmur 119 ayat 9a. Tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang. Gimana sih bisa hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kecemaran? Gimana kita bisa hidup kudus? Pertanyaannya sama. Daud menanyakan hal yang sama. Nah Daud ini belum mengetahui tentang perjanjian baru. Dia diilhami Roh Kudus dan menulis mengenai hal ini. Karena dia sendiri pun banyak sekali godaan. Dia jatuh dalam dosa berkali-kali. Dan bagaimana Tuhan untuk supaya aku itu bisa hidup kudus? Dia tanya begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya
bersih. Gimana caranya? Nah, ini jawabannya saudara. Kita baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Wow. Dengan firman Tuhan. Nah, Daud gak ngerti. Dia pikir dia harus melakukan firman Tuhan 100% untuk supaya kelakuannya bersih, untuk supaya dia mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Tetapi ini perjanjian lama. Oke, saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang Tuhan lakukan di perjanjian baru untuk memastikan supaya saudara ini bisa kudus. Ini luar biasa banget. Bagi saudara yang sudah lama di Gibeon mungkin ini refresher buat saudara ya. Bagi saudara yang mulai ikutan APS, ini ulangan daripada apa yang saudara dapatkan di APS. Nah, saudara perlu tahu pada saat Anda baca Alkitab, saudara harus membacanya begini. Read the Bible with the gospel lenses. Masih ingat saudara, Alkitab itu ada 66 kitab. Berapa saudara? 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dan 66 kitab, yang nulis berapa orang? 40 orang. Jangka waktu menulisnya lebih dari 1500 tahun. Ditulis di dalam 13 negara. Dan ditulis di 3 benua yang berbeda. Orang yang nulis gak kenal satu sama lain. Bahkan generasinya beda. Backgroundnya beda-beda. Ada hakim, ada raja, ada cendekiawan, ada orang sederhana, ada dokter, ada historian, ada pemungut cukai. Ya, luar biasa beragam. Dan temanya satu, mengenai karakter Allah. Dan juga bukan cuma hanya itu, tetapi ada rencana penebusan Allah. Dan tokohnya cuma satu, siapa? Yesus Kristus. Jadi waktu baca Alkitab, kita harus pakai lensa Injil yang menunjukkan bahwa akhirnya kalau perjanjian lama itu ada, perjanjian lama itu akhirnya mengacu kepada karakter Yesus Kristus. Masih ingat ini saudara? Di minggu yang pertama saya menjelaskan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru. Old Testament is New Testament concealed. Dalam bahasa Indonesianya perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum diungkapkan. Sedangkan New Testament is Old Testament revealed. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Maksudnya apa? Kalau saudara lihat korban sembelihan itu hanyalah bayangan terhadap korban sembelihan yaitu anak domba Allah yang sempurna. Kalau dulu harus diulang-ulang tiap kali ada dosa harus sembelih korban. Nah sekarang di dalam perjanjian baru sekali untuk selama-lamanya. Siapakah itu anak domba Allah? Yesus Kristus. Nah waktu saudara baca perjanjian lama, minggu lalu saya udah bilang gini, perjanjian lama itu harus dibaca dengan wawasan perjanjian baru. Dan waktu saudara baca perjanjian baru, harus saudara ketahui apa yang perjanjian lama janjikan. Dan itu semua dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Nah kalau tadi kita belajar, gimana caranya kita bisa hidup bersih? Dengan firman Tuhan. Nah ingat gak Yohanes 1 ayat 1, dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Artinya untuk saudara dapat hidup bersih di hadapan Allah, saudara perlu hidup di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita bicara mengenai perjanjian lama dengan wawasan perjanjian baru. Nah, saudara tahu nggak? Injil itu bukan membuat orang baik jadi makin baik atau orang jahat jadi baik. Bukan. Karena kalau begitu semua agama sama, benar. Semua agama mengajarkan pengajaran yang baik untuk orang jadi baik. Betul ya saudara? Meskipun konsepnya berbeda-beda dan bertentangan, tetapi akhirnya akan membuat orang jadi baik. Kalau saudara bisa mengikutinya. Tapi masalahnya Injil intinya spiritualitas kekristenan bukan membuat orang jahat jadi baik atau orang baik jadi makin baik, bukan. Tetapi kita lihat di Efesus 2 ayat 1. Disinilah saya akan memberitakan Injil buat kita semua dan mengingatkan kita semua. Siapa kita? Kita baca sama-sama ayat 1. Ayo 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah, ayo semuanya yuk, semua baca yuk. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya. Firman Tuhan yang lain juga berkata bahwa kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat,
Tetapi melanggar satu aja. Satu aja. Saudara bisa taat dari nomor 1, 2, 3, 9. Yang paling susah kan nomor 10. Apalagi dengan sosial media. Saya lagi tulis buku Social Media is Not Real. Nah paling cocok itu dosa ke-10. Dosa ke-10 itu apa? Jangan menginginkan milik tetanggamu. Berapa banyak di sini lihat sosial media? Wih keren rek, api rek, aku kepengen punya itu. Menginginkan. Saudara sudah tidak membunuh, saudara sudah tidak berzina, saudara tidak berdusta. Begitu menginginkan, gara-gara lihatnya Instagram. Langsung gagal semua. Nomor 1 sampai nomor 9. Gagal semua. Kenapa itu terjadi? Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kamu dulu sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang kedua dikatakan, kamu hidup di dalamnya. Saudara, Injil itu bukan membuat orang jahat jadi baik atau orang baik makin baik. Tetapi membuat orang mati. Yang mestinya mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Tapi lihat ayat yang keempat. Ini merupakan sesuatu yang merupakan inti kekristenan. Yang keempat dikatakan apa? 1, 2, 3. Baca sama-sama yang keras. Tetapi, stop dulu. Ayo. Katakan sekali lagi yang ulang. 1, 2, 3. Tetapi Allah. Sekali lagi ulang. Tetapi Allah. Bahasa Inggrisnya. But God. Katakan sama-sama. But God. Lihat, dengarkan saya. Siapa yang berinisiatif? Apakah manusia yang berinisiatif? No. Tetapi Allah, but God. Tuhan yang berinisiatif. Tetapi Allah. Teruskan ya, 1, 2, 3. Yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah apa saudara? Yang keras ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ini adalah kabar baik. Amin. You were dead on your transgression. Kamu tuh mati. Dan kamu hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran itu. Tetapi Allah, but God that is rich in mercy. Because of His great love that is lavish upon you. Lavish itu ditumplek gitu saudara. Itu dituangkan kepada kita. Nah ini saudara perlu sadar. Banyak orang baca ini terus Anda GR. Wah keren ya Tuhan mengasihi aku. Soalnya apa? Aku memang ciami. Aku layak dikasih. Lihat dong ganteng kayak gini. Wah, atau cantiknya kayak gini. Pinternya kayak gini. Ya jelaslah Tuhan sayang sama saya. No. Kamu gak layak terima ini semua. Karena kamu sudah mati dan kamu pendosa. Pendosa ketemu sama Tuhan yang kudus. Bukan Tuhan mau menghukum kamu. Tapi kamu hangus kena kekudusannya Tuhan. Kenapa? Karena karakternya Tuhan itu kudus. Tetapi puji Tuhan. Kenapa Tuhan yang kaya dengan rahmat dan karena kasihnya yang besar itu dilimpahkan kepada saudara. Karena selain dia punya karakter kudus. Dikatakan firman Tuhan di 1 Yohanes 4. Allah adalah kasih. Kasih itu bukan sesuatu yang Allah lakukan. Tetapi kasih itu adalah karakter Allah. Allah itu sendiri itu adalah kasih. Gambaran dari kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau saudara diselamatkan dan dikasih itu bukan karena kamu hebat. Tetapi semata-mata karena dia mau memuliakan dirinya. Dan itu merupakan karakternya. Karena dia mengasihi saudara. Bukankah ini kabar baik saudara? Telah menghidupkan kita. Jadi inti Injil adalah membuat orang mati jadi hidup. Membuat orang yang sudah tenggelam di dasar laut. Yesus turun ngangkat mayatnya. Dikasih kehidupan oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan. Amin saudara. Inilah yang menjadi inti kekristenan. Itulah sebabnya kalau kita baca firman. The word. Menyimpan firman itu. The word will remind us of our identity in Christ. Firman Tuhan mengingatkan kita akan identitas kita di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin? Yes. Mengingatkan identitas kita di dalam Kristus. Kalau saya bisa gambarkan kepada saudara, in Christ. Katakan sama-sama in Christ. In Christ. Saudara ada di dalam Kristus. In Christ. Tahukah saudara di surat Paulus ini dijelaskan 216 kali. Di surat Yohanes ada 28 kali. In Christ. In Christ. Katakan sama-sama sekali lagi. In Christ. Tahukah saudara, untuk saudara bisa ada di dalam Kristus perlu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus.
Kalau saudara ingin tahu mekanismenya seperti apa, itulah sebabnya saudara bisa lahir baru. Ini semua ada di khotbah berseri Numa, ya. Saudara lahir baru di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Kalau saya bisa gambarkan, waktu saudara menemukan Kristus, saudara ketemu sama Kristus, saudara in Christ, saudara menerima sebuah paket. Paketnya itu ada 3. Yang pertama adalah justification. Katakan sama-sama justification. Amin. Yang kedua adalah sanctification. Yang ketiga adalah glorification. Ini adalah doktrin soteriologi ya, saudara, keselamatan. Saudara menerima ini semua. Saudara dibenarkan. Kata kerja pasif artinya bukan saudara yang hidup benar dulu baru menerima keselamatan. No, kebenarannya asing. Kebenarannya adalah kebenaran Kristus diperhitungkan kepada hidup saudara. Saudara dikuduskan. Artinya saudara mengalami kekudusan itu bukan karena saudara kudus dulu. Saudara nggak bisa kudus. Tetapi kekudusan Kristus yang menguduskan kita. Saudara mengalami kemuliaan, dimuliakan. Artinya saudara sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah berdosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Saudara menerima kembali kemuliaan Allah karena karya Kristus. Sehingga saudara mengalami ini semua. Sehingga saudara mengalami righteous standing. Righteous standing itu apa? Posisi saudara itu benar meskipun hidupmu belum benar. Tetapi karena karya Kristus membenarkan kita. Yang setuju katakan amin. Ini boleh dikasih tepuk tangan luar biasa karena ini karya Kristus yang luar biasa. Amin saudara. Ini luar biasa saudara. Saudara perlu tahu ini. Karena waktu saudara sadar, semakin saudara baca firman Tuhan, saudara diingatkan. Nih loh, saya kembali ke sini. Firman Tuhan mengingatkan kita akan identitas kita di dalam Kristus. Kenapa sih kok penting? Manusia suka lupa. Betul gak saudara? Pas kumpul-kumpul sama teman-teman, wes gak apa-apa, lupa. Saya pernah cerita ini ya, mungkin saudara yang lama sudah tahu, tapi banyak yang baru nih kayaknya. Saya masih ingat waktu dulu saya masih sekolah, masih SD kelas 6. Saya ini suka bikin onar di kelas. Ya mungkin ada yang bilang, ketoro kok pastor gitu ya saudara. Suka bikin onar di kelas, bikin macam-macam gitu ya. Kalau pas lagi kelasnya sunyi, semuanya lagi serius, tepak saya itu saya tutup, terus saya kalau dibuka bunyi, puk, gitu. Sunyi, dalam kemudian, puk, gitu saudara. Ini siapa ini? Diam aja gitu, terus gak lama kemudian, puk, gitu saudara. Atau kalau enggak ngobong-ngobong, itu loh apa saudara, korek api, terus ngobongi pantatnya orang di belakang, terus saudara, wah kepanasan gitu, terus wah ketawa-ketawa, lempar-lemparan kertas, segala macam. Nah guru saya itu ngelihat, tiap kali kalau ada problem, selalu biang keroknya itu either saya atau teman saya gitu, pokoknya gantian gitu. Terus satu hari dia punya brilliant idea, saya nggak nyangka, karena ini caranya dia luar biasa, kelihatannya dia mengerti tentang identitas, ini tentang prinsip firman Tuhan mengenai identitas. Dia panggil, itu hari Sabtu saya masih ingat, dia panggil, Michael sini, oke. Hari Senin, ibu jadikan kamu ketua kelas. Hah? Saya kaget. Sejak kapan aku jadi ketua kelas? Aku biasanya disetrap terus. Tapi kali itu aku dijadikan ketua kelas. Dan kamu bantu ibu untuk mengamankan kelas. Wah, saya merasa terhormat saudara. Gila, keren banget. Siap bu, gitu saudara ya. Itu hari Sabtu saudara. Nah waktu hari Senin saya masuk, saya lupa. Wah biasa, lempar-lemparan kertas, segala macam gitu ya. Ini membuat semuanya... saya cut the story short gitu ya saudara. Saya lupa terus dipanggil lagi sama ibu gurunya. Michael sini, kamu ingat gak ibu ngomong apa hari Sabtu? Kamu kan sudah saya kasih tahu bahwa kamu ini jadi ketua kelas. Oh iya lupa. Sekarang kamu bantu ibu untuk mengamankan anak-anak. Siap. Langsung saudara, gara-gara gitu tok ya. Saudara saya duduk, ada yang rame-rame. Ada yang apa? Nah saudara tahu waktu bel istirahat keluar, kring gitu saudara ya. Hawa ketua kelas saya bawa keluar saudara. Wah jalannya beda saudara. Ada orang jongkrak-jongkrakan. Saudara tahu ya dulu kalau pas lagi SD kelas 6 baru masa puber gitu ya. Saya bilang biasanya saya juga ikut jadi biang kerok. Jongkrak-jongkrak itu. Ada yang ayu lewat, sing ayu lewat. Jongkrak-jongkrak terus saya rangkul-rangkul gitu saudara ya. Wah seneng banget gitu ya kayak gitu ya.
Terus ada teman-teman yang kayak gitu, terus saya bilang, jangan, kasihan. Wah, gitu. Macam-macam gitu, saya bilang, jangan. Saudara, ada sesuatu yang berbeda gara-gara ibu guru ngomong begitu sama saya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, firman Tuhan ngomong bahwa saudara di dalam Kristus, saudara tidak lagi orang yang berdosa, tetapi natur saudara adalah natur yang baru. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi memberikannya untuk kita semua. Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah adalah milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Taat sampai mati, mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Supaya dosa saudara yang mestinya saudara tanggung, itu ditukar Yesus yang tanggung dosa saudara. Ini merupakan identitas yang paling mahal yang Yesus sudah berikan kepada kita semua. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya waktu saudara baca firman Tuhan, saudara sadar, saudara diingatkan identitas saudara. Kita suka lupa, kita suka meleng, kita suka tersesat dalam cara berpikir kita. Tetapi waktu kita merenungkan firman Tuhan, kamu itu adalah anak Allah. Ya Tuhan benar. Waktu saudara bilang Aba, Bapa, itu harganya mahal banget. Butuh salib yang berdarah-darah. Dia yang tanggung dosamu. Dia yang bayar lunas dosa saudara. Setuju katakan amin. Saudara tadi yang nganterin anak ke lantai 3, naik lift ya. Saudara pernah nggak pergi ke mall, sebelum saudara naik lift, ada bolongannya. Tolong masukkan uang 5.000. Masukkan baru buka, masuk lift. Nggak bisa naik, tolong masukkan uang 10.000. Saudara harus masukkan uang 10.000, baru bisa naik ke lantai berapa itu. Enak nggak punya gitu? Nggak enak. Liftnya nggak berfungsi. Tapi saudara tadi masuk sini, nggak usah bayar apa-apa tuh. Buka, masuk. Pencet 3, buka, ding, 3. Gratis, enak ya. Enak. Bu sangkano gratis, gak ada yang bayar. Ada yang bayar saudara. Itu listrik bayar loh saudara. Yang bayar bukan saudara gitu loh ya. Ada orang lain. Atau mungkin saudara membayarnya melalui pemberian persembahan saudara. Tetapi ada yang bayar. Halo. Waktu saudara diampuni dosanya. Itu bukan karena Tuhan. Ya sudahlah tak ampuni. No. Dia membayar mahal karena dia harus menghukum dirinya sendiri. Supaya saudara dan saya jadi justification. Jadi kudus, jadi benar, jadi kembali mulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia bayar lunas. Amin saudara. Itulah sebabnya saudara hari ini kalau saudara baca firman Tuhan itu bukan cari untuk aku, bukan. Tetapi apa yang Kristus lakukan buat aku. Apa yang dia sudah bayar buat aku sehingga saudara enggak anggap enteng identitas saudara. Identitas saudara itu sangat mahal. Yang setuju katakan amin. Ya terusnya ya ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Kenapa Daud ngomong begini? Karena dia ini tahu bahwa hatinya itu begitu mudah, rentan, bahasa Inggrisnya prone. Prone itu easily sway. Gampang banget untuk tergoda. Rentan banget untuk punya kecenderungan dosa. Saudara Daud tuh riwayat hidupnya tidak terlalu baik. Meskipun ada cerita-cerita yang luar biasa heroik. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia rentan tergoda. Lah ini kan mirip sama kita. Kenapa kok Tuhan tuh ingin kita itu baca firman? Karena kita ini rentan banget. Ada satu lagu yang saya suka, yaitu yang suka kita nyanyikan juga, yaitu hymn yang sudah ditulis dari tahun 1700. Judulnya Come Thou Fount. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku. Itu di akhirnya, di bait yang ketiga dikatakan, our hearts prone to wander. Karena itu ikatkan hatiku kepadamu dengan anugerah kasih karuniamu. Wow, bagus banget tuh lagu. Hati kita begitu rentan untuk menyeleweng dari Tuhan. Karena itu ikat hatiku kepadamu dengan anugerahmu. Kalau saya bisa ganti, ikat hatiku kepada Tuhan dengan anugerah dan firman Tuhan. Kenapa? Waktu kita baca firman,
Dan cari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tidak mau menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Kenapa sih? Ini loh saudara. Manusia itu suka begini loh. Manusia, defilement itu bahasa Inggris, itu artinya kecemaran. Kadang-kadang sudah tahu dosa. Kita ini suka gini, anguk-anguk. Seru ya, kelip-kelip, gitu saudara. Atau kalau enggak sudah tahu dosa terus kita jalan-jalan. Ayo kon jatuh kon. Oh, enggak gitu saudara. Betul ya saudara? Saya jadi ngeri tadi nanti kalau jatuh beneran enggak lucu saudara. Ya. Defilement. Sehingga apa? Kalau saudara sudah mulai deket-deket sama dosa, apa yang terjadi? Jadi dosa beneran. Sehingga nanti apa? Konsekuensi dosa. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara selingkuh, oke? Saya nggak nyindir siapa-siapa, oke? Kalau saudara selingkuh, saya mau kasih tahu. Selingkuh ketahuan lagi. Terus saudara bertobat, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni nggak? Saya mau nanya. Jawab. Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Istrimu? Lu guyu-guyu kabeh apa? Istrimu? Nah itu belum tentu. Suamimu? Belum tentu. Anak-anakmu bisa kecewa? Sakit hati? Saya mau kasih tahu ya. Tuhan ampuni. Tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung. Itulah sebabnya Tuhan bilang, biarlah hatimu itu tidak rentan terus tergoda dengan hal-hal yang enggak. Isi dengan firman. Supaya kamu tidak mengalami konsekuensi-konsekuensi dosa yang harus kamu bayar sampai bertahun-tahun mendatang. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya waktu kita merenungkan firman Tuhan. Disinilah kita diingatkan tentang identitas kita. Tetapi kita juga diingatkan tentang hal-hal Tuhan. Tuhan itu ingin supaya kamu hidup penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Penuh dengan makna-makna yang indah. Hidupmu memuliakan Tuhan. Itu karena di dalam kita memuliakan Tuhan, kita menemukan makna yang sejati dalam hidup ini. Karena hidup saudara itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 13-15 ya, kita baca sama-sama ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lihat ayat 14, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Rentan kan hati kita ya, rentan banget. Lihat, gitu saudara ya. Aduh, seru gitu ya. Dipikat olehnya dan ayat 15 apa? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara ini loh, ini yang terjadi saudara. Saya mau kasih contoh lagi. Kalau saudara pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan, dan saudara untuk nalangi itu saudara pakai kredit card. Saudara pakai jegrek itu loh, kartu. Surabaya, maaf ini yang live streaming ya saudara. Jegrek gitu. Pin, tapi gak kroso. Sehingga apa? Pengeluaran saudara lebih banyak dari pendapatan. Sehingga saudara 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Akhirnya saudara menumpuk dan kredit card saudara max out. Langsung saudara ngeluh, aduh gak duit-duit untuk bayar. Tuhan, kenapa engkau bawa aku ke dalam pencobaan seperti ini? Iku duduk salah Tuhan yo, salahmu dewe. Karena apa? Kita tergoda oleh dosa konsumerisme dan keserakahan. Halo? Terus saudara bilang, Tuhan ampuni aku. Saya mau nanya sama saudara, Tuhan ampuni enggak? Ampuni. Tuhan ampuni enggak? Ampuni. Lah utangi? Harus dibayar. Harus dibayar. Halo, saudara bisa telepon bank untuk rekonsiliasi, untuk ditutup ya. Saudara negosiasi bisa kurang. Jadi nggak bunga di atas bunga, tapi tetap aja harus dibayar. Tuhan nggak ingin kamu hidup seperti itu. Tuhan ingin kita itu hidup sesuai firman. Nah kadang-kadang ya, orang itu langsung ngomongnya gini, wah kalau gitu pastor, solusinya gini aja. Kasih ono aku peraturan A, B, C, legalistik. Jangan begini, no. Apakah itu solusinya?
Saudara tahu nggak, kalau kita hidup penuh dengan peraturan, saudara jadi orang Kristen itu tertekan. Tertekan, kau lah ini, aduh matangan, aduh dosa, aduh dosa, wedi-wedian terus. Terus ada yang ekstrim satunya, oh gak apa-apa, sikat bro. License, serius, gak apa-apa. Ada kasih karunia Tuhan, minta ampun, beres. Bisa kayak gitu. Masih ingat gak tadi yang saya ceritakan? Konsekuensi dosa itu banyak loh saudara. Saudara, wah mau party minum-minum sampai saudara mabuk. Terus saudara naik motor atau naik mobil tabrakan. Aduh, hancur mobilnya. Ada orang luka. Wah, minta ampun, diampuni. Tapi rumah sakit, siapa sih bayar? Ya harus bayar. Siapa yang nanggung semua itu? Licensius ini bahaya saudara. Itulah sebabnya saudara perlu tahu. Injil gak ingin saudara hidup dikekang oleh peraturan. Tetapi Injil, ini gospel ya. Tidak mau supaya saudara hidup kacau, sembrono. Tapi di dalam kebebasan saudara mempunyai kebebasan yang bertanggung jawab. Karena saudara hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam kebebasan saudara pun juga tidak ngaco hidupnya. Saudara tidak hidup di dalam legalisme, saudara tidak hidup di dalam licentiousness, tapi saudara hidup di dalam Injil. Yang setuju katakan amin. Sehingga kalau saudara tadi lihat, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Itu maksudnya apa? The word, firman Tuhan, will strengthen our conviction to live it out for in Christ. Firman Tuhan menguatkan keyakinan kita untuk menghidupi firman di dalam Kristus. Saudara, saya percaya semakin saudara merenungkan firman Tuhan, semakin saudara akan memiliki keinginan yang baru. Lama-lama saudara gak tahan. Ada orang yang datang sama saya bilang, pastor saya udah 2 tahun ini di Gibeon. Saya mau ngaku dosa sama pastor. Oh jangan, kalau ngaku dosa sama saya nggak garanti diampuni loh. Ngakunya sama Tuhan aja. Oh nggak apa-apa pastor, saya sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi bukan cuma hanya minta ampun. Saya mau merubah cara hidup saya. Kenapa? Saya selama ini belum menikah sama pacar saya, tapi saya udah tinggal bareng. Dan saya tahu pastor nggak pernah khotbah untuk menghakimi orang-orang yang seperti saya. Tapi setiap kali saya dengar firman, waktu saya mulai merenungkan firman Tuhan, tidak benar saya hidup seperti ini. Saya mau berubah, pastor. Wow. Sudah pernah dengar saya di sini? Woi, yang belum menikah masih tinggal sama-sama. Neraka. Pernah gitu? Nggak pernah, saudara. Yang saya ingatkan apa? Kristus. Betul, saudara? Tapi apa yang terjadi? Waktu kita merenungkan, saudara ingat siapa diri kita di dalam Kristus. Aduh, aku nggak bisa hidup seperti ini. Kenapa? Karena saya udah mengalami justification, sanctification, and glorification. Aku mau menghidupi status yang Tuhan berikan kepadaku. Aku gak mau hidup di dalam konsekuensi dosa. Tiap kali aku rasanya gak bisa tenang. Ada yang bilang sama saya, Pak, saya ini punya homoseksual tendency. Dan selama ini saya hidup seperti itu. Tapi sekarang saya benar-benar puji Tuhan. Pak, saya mau berhenti dari lesbian tendensi saya. Saya mau berhenti. Saya nggak pernah nih di sini. Woi, neraka, nggak pernah, saudara. Tetapi kenapa? Waktu kita mengingat apa yang Kristus lakukan, apa yang firman Tuhan katakan, tiba-tiba ada suatu perjalanan iman yang terjadi. Ada orang yang alkoholik sampai dia bilang, Pak, saya mau berhenti minum alkohol, sudah nggak mau. Saya nggak mau lagi. Kenapa? Karena saya tahu tiap kali saya mulai minum alkohol, saya akhirnya jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Saya akhirnya sampai kacau balau hidupnya. Padahal saya ini sudah ada di dalam Kristus. Saya mau hidup saya gak dikekang dan dibelenggu oleh alkoholisme. Wah, puji Tuhan. Nah, saudara lihat di dalam perjalanan iman kita ada berbagai macam stage. Mungkin saudara mengalami itu semua. Tapi saya berdoa pada waktu saudara menyimpan firman Tuhan dalam hidup saudara. Mulai merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan keyakinan kita untuk menghidupinya di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau tadi seperti ini, righteous standing, iman yang benar akan membawa saudara kepada kehidupan yang benar. Right faith, right believing will lead to right living. Yang setuju katakan amin. Righteous standing akan mempunyai righteous living, saudara tidak sendirian. Itulah sebabnya Tuhan memampukan saudara untuk melakukan itu.
Saudara, apakah saudara ini sudah sempurna di hadapan Tuhan secara posisi? Yes. Sebenarnya Tuhan itu tidak butuh perbuatan baik saudara. Kalau saudara melakukan perbuatan baik itu bukan supaya saudara itu tetap selamat. Bukan. Sistemnya Tuhan itu bukan gini loh. Tak kasih DP, habis itu kamu nyecelo dengan perbuatan baik. No. Tetapi firman Tuhan berkata apa? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Hargamu sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu tuh sudah lunas. Katakan sama-sama, hargaku sudah lunas. Ayo katakan pada kanan kirimu, bro, hargamu sudah lunas. Hargaku sudah lunas. Amin saudara. Jadi kalau saudara itu melakukan perbuatan baik, bukan supaya saudara mendapatkan perkenanan Allah. No. Tetapi saudara sudah menerima yang terbaik dan itulah yang membuat saudara, menginspirasi saudara dan mendorong saudara untuk saudara menghidupi anugerah Tuhan dalam hidup saudara sebagai tanda ucapan syukur, sebagai sesuatu yang natural sehingga ada karakter yang berubah. Dulu saudara pemarah, sekarang saudara mulai mempunyai kesabaran. Dulu saudara orangnya minder, saudara mempunyai keamanan. Dulu orangnya kasar, saudara mulai kelemah lembutan. Kenapa? Yesus lebih lemah lembut kepada saudara. Itulah sebabnya saudara mampu untuk belajar lemah lembut. Yesus itu begitu sabar sama kita, memberikan anugerah dan kasih karunia demi kasih karunia, dan itu yang memampukan kita untuk mempunyai anugerah dan kasih karunia kepada orang lain. Amin saudara. Martin Luther berkata, God does not need your good works, but your neighbor does. Tahukah saudara, orang lain itu butuh melihat Tuhan di dalam hidup kita. Karena waktu kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah lahir baru, yang in Christ, katakan sama-sama in Christ, yang sudah menerima justification, sanctification, dan glorification, kita perlu menghidupinya. Supaya apa? Orang melihat ada unsur Tuhan ini dalam orang ini. Beda banget, gak kayak orang lain. Dia ini penuh dengan kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan. Wow, luar biasa. Amin saudara. Disinilah kita menjadi terang dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan amin. Amin. Inilah yang Tuhan ingin. Jadi kita ini dibawa dalam perjalanan untuk bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang terakhir saudara. Ayat yang ke-11. Ayat ke-11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Menyimpan. Katakan sama-sama menyimpan. Menyimpan. Nah, menyimpan di sini saudara, ada sebuah gambaran. Karena menyimpan di sini, kalau saudara selidiki wordnya, kata-katanya yang asli dalam bahasa Ibrani, itu berbicara tentang menyimpan dalam sesuatu yang sangat berharga, dalam tempat yang aman. Nah, tempat yang paling aman di zaman modern itu brankas. Biasanya yang saudara taruh di brankas itu adalah hal-hal yang sangat berharga. Dan biasanya kalau ada krisis, itulah yang dikeluarkan. Betul ya saudara ya? Semakin saudara, semakin itu berharga, disitulah biasanya yang selalu diselamatkan atau dipegang lebih dulu. Kenapa? Karena itu harganya mahal. Nah saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara bisa diselamatkan itu, kalau tadi saudara memiliki righteous standing, itu karena ada saving grace. Ada anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Setuju saudara? Anugerah Tuhan. But God, tetapi Allah. Tahukah saudara, saving grace itu bukan cuma hanya untuk supaya saudara diselamatkan. Habis itu kita yang harus mempertahankannya dengan perbuatan baik kita. No. Firman Tuhan berkata begini di Titus 2 ayat 11 sampai 12. Dikatakan begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Siapa itu kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia yang sudah nyata itu siapa? Yesus. Yang mantap gitu loh jawabnya. Yesus. Ya, amin saudara ya. Sudah percaya? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Siapa? Yesus. Ayat 12. Dikatakan apa? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Wow, luar biasa sekali. Jadi kasih karunia yang menyelamatkan kita itu juga kasih karunia yang sama yang memampukan kita menghidupi ini semua. Jadi bukan hanya saving grace, tetapi enabling grace. Anugerah yang memampukan. Karena waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, saudara sadar bahwa bukan kekuatanmu yang memampukan engkau.
Tetapi anugerah yang sama yang menyelamatkan saudara melalui karya salibnya, anugerah itu tidak pernah meninggalkan saudara. Dia menopang saudara. Dia berikan saudara Roh Kudus di dalam hati saudara. Sehingga saudara tidak pernah sendirian. Dan dia berikan firman-Nya. Sehingga waktu saudara baca, Roh Kudus tergugah. Ini yang benar. Waktu saudara dengar Injil, aduh, Tuhan tuh begitu baik. Yes. Dia yang memampukan saudara untuk berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Untuk jadi saksi bagi orang-orang. Sehingga orang-orang bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidup saudara. Ada perubahan yang terjadi bukan karena saudara ingin masuk surga, bukan. Tetapi ada perubahan yang terjadi karena ada Yesus yang di dalam saudara. Yang mengubah saudara dari dalam keluar. The saving grace become enabling grace. Kalau yang pertama tadi, firman Tuhan mengingatkan identitas kita. Yang kedua, firman Tuhan menguatkan keyakinan kita. Yang ketiga, the word will encourage us during our suffering. Firman Tuhan akan menguatkan kita saat kita menghadapi pergumulan. Hidup ini enggak pasti smooth terus, gak akan. Ada yang nanya sama saya, Pak, kalau hidup saya sekarang lagi enak-enak itu gimana ya? Apakah sebentar lagi akan ada badai? Masa enak-enak terus pasti ada masalah? Ya ada sih, masalah ada. Siapa di sini gak punya masalah? Saya doakan. Kita semua punya masalah ya. Tetapi di dalam masalah kita saat kita mengingat firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menguatkan kita. Sehingga kita tahu bahwa masalah sebesar apapun itu kecil dibandingkan Tuhan yang bersama dengan kita. Itu kecil dibandingkan anugerahnya yang memampukan kita. Sehingga saudara gak gampang stres. Sehingga saudara gak gampang depresi. Tapi saudara sadar bahwa engkau tidak sendirian. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Saudara, ada sebuah cerita yang luar biasa. Saya tahu saya cuma punya waktu 50 menit ya saudara. 50 detik ya saudara, 50 detik. Tapi ada cerita ini ya. Dia ada seorang namanya William McPherson. William McPherson ini seorang tukang tambang. Tukang tambang biasanya menambang dan juga main dinamit. Satu hari ada sebuah kecelakaan. Dinamit itu meledak di dekatnya dia pas kena mukanya. Sehingga apa yang terjadi? Dia kehilangan matanya, tangannya hilang, meledak. Terus bagian mukanya itu sarafnya mati. Bahkan bibirnya juga mati. Dan dia buta. Dan satu hari dia sudah kehilangan tangan, kehilangan mata, sarafnya tidak bisa ngerasain apa-apa. Dia mendengar Injil. Dia terima Tuhan. Terima Tuhan luar biasa. Dia sampai dirubah hidupnya. Dan dia itu jadi rajin. Dengerin khotbah tiap minggu dia pergi. Dia dengerin khotbah. Dia ada persekutuan doa dia pergi. Dia dengerin khotbah. Tapi itu tidak cukup. Karena tiap kali dia denger khotbah, pendetanya bilang firman Tuhan di Yohanes ini, firman Tuhan di Mazmur ini. Dia gak bisa baca. Sehingga dia ketemu sama satu perempuan, anak kecil yang juga pinter huruf Braille. Huruf Braille. Tahu saudara Braille? Itu adalah alfabet untuk orang buta membaca. Tapi dia gak punya tangan sehingga dia gak tahu ngerasain gimana huruf Braille itu. Terus anak kecil itu bilang, coba pakai bibirmu. Pakai bibir, dia gak bisa ngerasain. Sampai akhirnya dia punya ide, gimana kalau aku coba pakai lidah. Pakai lidah saudara. Pakai lidah dia mulai belajar huruf Braille. A, B, C, D, E. Saudara tahu saking hausnya sama firman Tuhan. Dia dengerin khotbah, dia belajar alfabet untuk huruf Braille itu dengan lidahnya. Sampai waktu dia belajar itu, lidahnya itu lides. Sampai berdarah saudara. Karena apa? Lidah ini kan sesuatu yang sangat soft. Digeser-geserkan kertas. Sampai dia bisa baca. Saudara tahu, dia dikasih Tuhan 65 tahun untuk hidup. Sesudah kecelakaan tersebut. Selama 65 tahun dia hidup. Setelah dia belajar huruf Braille itu. Dia membaca Alkitab dari depan sampai belakang dengan lidahnya. 4 kali, Kejadian sampai Wahyu.
Dan setiap kali dia mulai merasa mengasihani diri sendiri, dia merasa putus asa mau bunuh diri, dia langsung buka Alkitabnya, dia baca itu pakai lidahnya. Dan dia setiap kali baca itu dia menemukan ketenangan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, orang yang seperti ini bisa menemukan pengharapan. Meskipun tangannya hilang, meskipun matanya tidak bisa lihat, meskipun mukanya itu sudah tidak bisa ngerasa apa-apa. Dia baca Alkitab aja pakai lidahnya. Saya berdoa kita yang masih normal, biarlah kita bisa melihat bahwa ada keindahan. Tuhan berikan kita anugerah untuk bisa baca firman Tuhan. Biarlah kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengingatkan kita, siapa aku di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan itu meneguhkan keyakinan kita. Dan firman Tuhan itu menguatkan kita pada waktu kita mengalami pergumulan, permasalahan, dan tekanan. Yang setuju katakan amin. Saudara, hari ini saya berdoa supaya aplikasi-aplikasi setelah saudara mengerti semua tentang Alkitab, doktrinnya seperti apa, saudara gak cuman hanya tahu, tetapi saudara menghidupinya. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin saudara. Mari sama-sama kita baca ayat yang terakhir. Efesus 3 ayat 18-19a. Ini adalah doa Paulus. Doa Paulus untuk kita semua, dan saya rasa doa ini bagus untuk kita bicarakan dan kita baca sama-sama. Ayo sama-sama kita baca ayat 18. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara, Paulus minta supaya kita mengerti, memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dari mana kita tahu? Firman Tuhan. Amin saudara. Dari merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan kepada saudara ya, yang neuroplasticity loh minggu lalu. Masih ingat yang ini? Berapa banyak yang masih ingat? Bisa angkat tangan? Masih ingat? Kalau yang gak ingat, ini cara otak kita. Saudara lihat, ini ada jalan setapak. Jalan setapak itu terjadi pada saat kita mulai jalan di tempat itu sering. Lama-lama jalan setapak ini jadi jalan raya. Cara otak kita bekerja seperti itu. Mempunyai kebiasaan, kesukaan, akhirnya jadi bagian dari hidup kita. Waktu saudara baca firman, saudara sedang membawa sebuah rute baru. Saudara babat alas, masih ingat ya? Saya bilang babat alas. Saya mau kasih tahu, waktu saudara mulai buka rute baru, babat alas, nyaman enggak? Saya mau nanya, nyaman enggak? Enggak nyaman. Tetapi saudara tetap babat alas, saudara tetap jalan. Nanti sekali, 2 kali, akhirnya lama-lama apa? Yang pertamanya penuh dengan semak belukar, lama-lama mulai ada jalan setapak. Sehingga itu menjadi rute baru. Cara pikir Anda sudah tidak lagi seperti dunia, karena cara pikir Anda sudah sesuai dengan Alkitab. Worldview saudara, biblical worldview. Cara saudara berpikir, Christ-centered worldview. Itulah hari ini saya mau coba supaya saudara itu jangan menyerah. Jangan punya goal terlalu besar. Kecil aja gak apa-apa. Tetapi saudara renungkan firman Tuhan. Amin saudara.